Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Sekarang saya akan mencoba memberikan salah satu cara untuk mengganti LCD touchscreen seri Oppo F7. Ini adalah salah satu cara yang saya gunakan dari berbagai cara yang pernah saya kerjakan. Cara ini yang menurut saya paling cocok, paling pas, dan tentunya tahan lama. Oke, sebelumnya mohon maaf ini untuk pembukaan atau pembongkaran ini tidak saya tampilkan dari awal karena sudah terlanjur dibongkar, belum di videoin. Ini adalah LCD dari bekasnya. Ini ada fleksibelnya, sudah sobek, tidak bisa disambung lagi, dan tampilan layarnya juga sudah pecah. Setelah dibuka ini dari belakangnya, yang pertama-tama yaitu kita mencoba dari belakang untuk mencabutnya. Yang terlebih dahulu yaitu mengambil SIM tray-nya, yaitu tempat SIM card-nya. Langkah pertama kita ambil dulu SIM tray-nya. Setelah kita ambil dulu. Setelah kita ambil, maka langsung kita cari celah dari sebelah sini. Dari sebelah SIM ini biasanya mudah dibuka sedikit. Setelah mencari celah, diputar, diurutkan ke samping sampai kebuka. Karena ini tidak ada bautnya. Untuk pengambilan fingerprint, hati-hati, ini sudah dilepas. Setelah itu lepas baterai belakang, ini sudah saya lepas. Untuk lepas LCD-nya tinggal dipanasin atau dibuka dari sedikit saja, nggak apa-apa, karena ini sudah terlanjur pecah, jadi langsung bisa dibuka. Ini ada double tip di sini, saya taruh double tip di pojok-pojok ini, ada 4, 1. Oh maaf, ini maksud saya ini di bagian ini yang saya gores ini dirapikan dulu, dibersihkan dulu, karena jika masih ada kotoran maka LCD tidak bisa rata, tidak bisa rapi. Harus sebersih mungkin. Bisa pakai alat kecil, pakai obeng atau pakai pinset. Yang celah-celah untuk tempat LCD-nya ini kita bersihkan. Bisa menggunakan alkohol atau thinner jika ada yang masih erat melengket di pinggirnya. Kita rapikan terus sampai benar-benar bersih. Nah, ditambah lagi pakai obeng, ditambah sikat-sikat biar makin bersih. Dan selanjutnya kita pastikan dulu untuk bagian-bagiannya sudah benar-benar bersih, sehingga LCD bisa menempel dengan stabil, tidak ada goncangan. Setelah bersih itu kita kasih double tip di bagian tengah, tidak usah full, cukup segini aja cukup. Tujuannya untuk melekatkan LCD sementara ya. Jika tanpa double tip itu, pakai lem itu, kalau belum kering maka dia akan belum benar-benar lengket. Tapi jika pakai double tip, kita melengketkan dulu sambil cairannya itu mengeras. Nah, itu di bagian tengah 2, dan di pojok-pojok saya kasih 4.4 untuk melengketkan yang bagian pinggir. Sebenarnya untuk dikasih full double tip tidak apa-apa, tapi nanti kekuatannya berbeda kalau campur dengan cairannya. Dan selanjutnya apa ini? Cari sesuatu. Oh ini, mencari LCD-nya. Itu LCD-nya yang baru. Kita coba untuk
cek dulu bagian pinggirnya atau bagian fleksibelnya. Bagian fleksibelnya kita rapikan dulu, bisa ditambahi dengan solasi biar benar-benar nempel dengan bodi LCD dan tidak menjenggul atau menggelembung. Ini dirapikan, diratakan. Setelah rata baru kita tutup dengan solasi agar benar-benar rata dan bisa pas untuk dipasang. Nah, ini sekarang kita mengambil lem LCD-nya. Saya memakai lem ini T7000 yang berwarna hitam. Nah, ini yang tidak boleh, ini jangan menaruh lemnya di bagian sensor ini, di dekat sensor ini, karena apabila ketutup, bisa jadi itu sensornya bisa ketutup dengan lem yang tidak sengaja meleleh ke pinggirannya. Jadi taruh saja yang agak jauh dari sensornya, dari sebelah sini. Nah, kita urutkan, memutar sampai merata, jangan terlalu sedikit dan jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti bisa merambat ke dalam LCD yang menimbulkan ada seperti bercak hitam. Sekiranya menempel di bagian pinggir-pinggir saja dengan menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini kita oleskan semua. Jangan lupa untuk menutup lagi lemnya, karena kalau tidak ditutup sebentar saja bisa cepat mengeras. Setelah kita meratakan lem-lemnya dari pinggir semua, kita persiapkan untuk menempelkan LCD-nya yang baru. Kita masukkan dulu fleksinya ke dalam lubang, awas jangan sampai terlipat. Diperkirakan dulu setelah kita menempel, jangan sampai tidak pas antara pinggirannya, karena sudah terlanjur ada lemnya, nanti susah untuk digeser. Ini di dalam fleksinya ada sebuah solasi, bisa kita lepas. Misal tidak lepas juga tidak apa-apa, ini sudah terlanjur kena solasi, daripada nanti sobek atau luka. Ini kita tutup saja perlahan, kita sesuaikan dulu, diprioritaskan di bagian atas dulu yang masuk, karena atas itu berkaitan dengan sensor dan kamera. Dan yang bagian bawah juga harus sesuaikan fleksibelnya untuk benar-benar mepet. Nah, sudah mepet bawah. Sudah, karena landasan sudah bersih, maka LCD bisa langsung plek, bisa nempel. Sisa-sisa kotorannya bisa kita bersihkan nanti kalau lem sudah kering. Oke, ini sudah menempel semua dari pinggir-pinggir, pojok, atas, bawah, sudah menempel dengan baik. Kita coba tekan perlahan-lahan, jangan terlalu keras, nanti sensitif ini kaca bisa langsung pecah.
Sekiranya kalau memang sudah rapat semua, sudah mepet semua, tidak usah dikasih karet ataupun solasi. Hati-hati dalam penggunaan karet. Ada yang biasanya ditaleni karet itu beberapa karet, muter-muter karet itu, karena kalau pas kita kurang beruntung, karet itu bisa mengakibatkan LCD jadi retak. Sebaiknya menggunakan solasi lebih aman. Nah, ini sudah rapat semua. Kita cek dulu, apabila masih ada rongga-rongga selah yang belum rapat, kita bisa menekan sedikit sambil kita solasi sambil menunggu lem cairnya kering. Kalau misal sudah benar-benar rapat, tidak ada rongga sama sekali, tidak usah pakai solasi, tidak apa-apa. Setelah itu kita pasang soket LCD-nya. Dipastikan soketnya sudah masuk dengan pas, tidak bergoyang. Kita tekuk dulu agak ke bawah gini menggunakan pincet bagian gagangnya, karena yang gagangnya itu tidak tajam, biar fleksinya tidak terluka. Dipaskan lagi, nanti biar mudah untuk memasang baterainya. Kayak gini nggak apa-apa. Untuk menjaga agar fleksi LCD-nya tidak bergoyang, tidak menggelembung, kita bisa memberikan solasi di atasnya biar diam, dan ketika dipasang baterai bisa mapan. Ambil solasi secukupnya. Seperti ini sudah pas. Nah, kita cek lagi di bagian pinggir-pinggirnya apakah ada LCD yang mengkap atau merongga, intip sedikit. Kita coba untuk memasang baterainya. Pastikan baterainya belum melembung. Apabila agak sedikit menekuk karena pelepasan tadi terkadang ada sedikit cekung, maka kita rapikan, kita ratakan dulu agar nanti ditutupnya bisa pas. Langsung kita tes. Setelah dipasang semua, pasang baterai, kita tes hidupkan. Nah, Oppo sudah nyala. Kita tunggu sebentar, mudah-mudahan semua normal, tidak ada kotoran, tidak ada kemacetan. Kita tes dulu LCD beserta touchscreen-nya. Untuk lebih memantapkan lagi, apabila di bagian-bagian pojoknya takutnya kalau nanti agak mengkap sedikit, nah ada baiknya kita kasih solasi saja secukupnya. Cukup solasi saja, tidak usah pakai karet. Nah, karet itu tekanannya terlalu besar, mudah mengakibatkan keretakan LCD. Itu menurut saya, tapi macam-macam juga pikiran atau pendapat dari teknisi lainnya. Sebelah sini kita pasang isolasi bagian atas 2, agak ditekan sedikit. Setelah rapat kita tutup. Di bagian bawah juga kasih 2, bagian pinggir-pinggir sini tekan sedikit, kita isolasi untuk memastikan biar lemnya benar-benar rapat dengan LCD. Nah, sudah nyala, sudah bisa masuk menu, menunggu loading. Nah, ini teman-teman, setelah nyala kita tes dulu touchscreen-nya dengan cara ini. Menurut saya ini sangat akurat dari titik satu ke titik semuanya. Apabila touchscreen-nya ada yang macet, maka pergerakan ini akan macet juga. Nah, ini diputar-putar dari
atas bawah semua lancar. Misalnya tidak normal, ini akan putus-putus. Seperti ini. Bagus. Oke, semua touchscreen-nya bagus, LCD-nya juga bagus. Kita lanjut untuk lebih memantapkan lagi, kita tes dengan keyboardnya. Kita ketik satu persatu dari bagian atas, dari manapun kita tes satu persatu apakah berfungsi dengan baik atau ada salah satu yang macet. Dan alhamdulillah semuanya lancar, bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita tes lagi bagian sensornya, kita panggil 112 panggilan darurat. Kita tutup bagian sensornya, kalau mati hidup lagi itu berarti normal. Apabila tidak normal itu bisa mati terus ketika panggilan dan juga bisa hidup terus ketika panggilan. Jadi normalnya kita panggil panggilan darurat tanpa menggunakan kartu dengan nomor 112. Kita panggil, jika kita tutup sensornya maka mati, jika kita buka sensornya dia tampilannya akan nyala, itu berarti kondisi sudah normal. Kita bisa tambahin lagi isolasinya di bagian pinggir. Nah, kita tutup. Nah, kita bisa tutup dan ditahan selama kurang lebih 2 jam lah, karena 1 jam kemungkinan masih belum matang lemnya. Nah, minimal 2 jam kita isolasi dulu biar benar-benar rapat. Setelah 2 jam bisa kita lepas dan kita bersihkan layarnya perlahan-lahan, jangan sampai ditekan dengan berlebihan. Ini kita tes untuk senternya bisa berfungsi dengan normal, karena HP ini sebelumnya ketika pecah senternya itu nyala terus, ada yang konslet. Nah, kemungkinan ada pengaruh dari LCD-nya yang pecah atau karena jatuhnya. Ini senter sudah normal, semua sudah normal. HP kita matikan dulu. Agak susah ini matikan karena tombolnya belum terpasang. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga dengan cara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum.